Oke, jadi acara sore ini nih nanti akan dipandu langsung oleh Dela. Aku baru kenal juga sama Dela nih, baru pertama kali ngobrol. Iya, halo Mas. Ya, eh, ini apa dari pihak Divanya atau gimana sih? Oh, enggak. Saya dari pihak luar sih. Oh gitu. Iya. Ya kan daripada nanti kita bertiga laki-laki semua tuh. Jadi ada penengahnya seorang itu yang pemberani. Aku baru selesai baca bukunya itu tadi siang. Wow. Aku selesai baca ketika ya baru rilis itu sih, beli terus baca udah. Tebel juga ternyata 400. Oke, teman-teman yang belum baca bukunya Benny Arnas, ya ini judulnya nggak tahu ngejanya gimana, Etile Etile ya. Ini terbitan Diva Press, tebalnya sekitar 414 halaman, 415, 416 halaman. Nah, Benny Arnas sudah bergabung, kita ajak aja, kita undang. Oke. Wah, ada Yeongo. Tapi Yeongo cuma beberapa halaman di awal doang munculnya, di ujung-ujung nggak muncul. Hai. Halo Bang Ben. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sore ini kita tidak akan memanggil dia Ben ya, tapi fan aja. Atau fan itu memang dieja Ben. Jangan buat-buat ini ya. Nama saya Ben ya. Terima kasih Dela sama Pring yang mau ikut membincangkan Etile hari ini. Saya langsung dari halaman saya, dan terima kasih juga teman-teman yang udah gabung. Saya lihat ini ada Misty, ada Uwai Unggu juga sudah gabung. dan lain-lain gitu. Bambi mana ya? Masih ngitung gaji kali ya? Iya, masih gaji 100 juta. Gaji 100 juta. Belum ada dia. Di WA juga belum. Kalah sama Pringadi yang jalan-jalan terus ya. Aduh, aku hanyalah rumah-rumah kuaci, kayaknya kalian jalan-jalan terus. Iya. Iya. Oh, itu dia baru telepon, siap katanya. Oke. Pring, ini gimana nih? Bagus ya kita ngobrolnya. Ini si Dela moderator atau Dela moderator, tapi sebenarnya kita buat bebas aja lah ya, ngalirnya seperti apa gitu ya. Iya, santai aja. Iya, santai. Tapi mungkin tetap kita butuh arah, dan ya. Dela di sini hadir sebagai kompas ya, atau sebagai Gmaps lah. Supaya nanti nggak nyasar ya. Walaupun kata penulisnya, tapi saya ingin menagih nih, kata penulisnya dia menyukai apa? Kemungkinan gitu. Ketersesatan dia suka gitu. Itu penulisnya apa tokoh dalam Etile ya? Kayaknya itu si fan deh yang bilang. Ya. Bang Bambi on the way. Ya. Nah, dia baru bergabung. Oke, kita undang aja. Terima kasih juga teman-teman yang udah gabung. Ini siapa ya? Ada Moses, ada Indon, ada Najwa, ada Wendy. Wendy ini Wing, Pring ini sastrawan masa depan Sumsel ya Pring ya. Ya, dari dulu dibilangnya masa depan Sumsel, beberapa tahun berlalu. Tapi gitu. Ya udah. Oke. Rambut sudah memutih tetapi tidak bertambah. Sudah lengkap. Oke, silakan, waktu dan tempat diserahkan kepada Dela Nara. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore.
Assalamualaikum Sore, warahmatullahi sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Wah, sudah mulai ramai ini, sudah ada 13 orang. Ada Sawarosa, Dira, Himura, Oviandana, Hudan, Monofami, dan semuanya. Selamat sore semuanya, selamat bergabung di acara kita sore hari ini. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai buku Etile Etile. Bisa kalian lihat. Ini adalah novel karya Bang Benny Arnas. Nah, sore hari ini kita telah bersama dengan Bang Benny Arnas, dengan Mas Bambi Cahyadi, dengan Mas Priyadi. Sebelumnya saya akan diri dahulu. Saya Dela Naradika yang akan mengenai bincang-bincang sore hari ini mengenai buku Etile Etile. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan kita. Ini ada Mas Bambi Cahyadi. Halo Mas. Halo, apa kabar? Hai, baik. Ini sedang di mana Mas? Di rumah ya? Jadi masih di rumah ya. Oh ya, tinggal di Tadinya mana mau Mas? keluar di Kalibata masih City ya, Jakarta Selatan. Nah, Mas Bambi ini tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian yang berikutnya Lagi ada... isolasi. Oh iya, lagi isolasi, waduh. Semangat isolasinya. Kemudian ada Mas Priyadi. Ini Mas Priyadi kayaknya sedang di kantor ya? Iya, sedang di kantor. Kebetulan saya sendirian nih lagi di ruangan. Oke. Salam kenal Mas Priyadi dari teman-teman juga ini. Jadi teman-teman, Mas Bambi ini seorang cerpenis dan Mas Priyadi ini seorang penyair. Dan telah bersama kita juga penulis dari Etile Etile, yaitu Bang Benny Arnas. Nah, Halo. hari ini, Halo, Ben. ini Mas Bambi, Mas Priyadi, dan Bang Benny Arnas. Oke. Jadi Etile Etile ini adalah sebuah novel yang berisi tentang catatan-catatan perjalanan residensi penulis di Paris dan puluhan kota lainnya selama beberapa bulan. Novel Etile Etile ini ditulis oleh Bang Benny Arnas. Jadi Bang Benny Arnas ini seorang penulis kelahiran Kota Lubuk, Sumatera Selatan. Tulisan-tulisannya banyak dimuat media nasional. Kemudian buku Etile Etile ini adalah buku ke-25 karya Benny Arnas. Pada tahun 2019, Bang Benny Arnas juga berkolaborasi dengan Helvitiana menulis sebuah buku karya yang sudah difilmkan juga. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Bang Benny Arnas atas karya-karya yang luar biasa. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai buku-buku Etile, saya ingin Bang Benny memberikan mungkin sayang pandang kepada para audiens kita di Etile Etile terlebih dahulu sebelum para pembicara menyampaikan materinya. Bukan materi ya, obrolannya lah. Oke, kepada Bang Benny kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dela. Waalaikumsalam Terima kasih juga warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bang Bambi dan Priyadi yang telah meluangkan waktunya, juga teman-teman lain yang sempat bergabung. Ya, Etile Etile adalah buku saya yang ke-25 dan novel saya yang ke-8. Ini menjadi spesial karena ini bisa dibilang novel hasil residensi pertama saya. Enggak, maksudnya residensi yang akhirnya saya jadi novel itu ya ini Etile Etile. Sebelumnya kan juga menjalankan sejumlah residensi, tapi mungkin seperti di Selandia Baru hasilnya catatan perjalanan yang saya store ke AUT aja sebagai sponsor, dan juga di Seram juga saya store hanya ke Badan Bahasa misalnya gitu ya. Nah, kalau kali ini karena saya mendapatkan sebuah perjalanan yang menurut saya rugi banget kalau sekadar saya storekan ke sponsor. Jadi kayaknya saya jahit catatan perjalanan itu menjadi novel dan akhirnya dia dirilis oleh Diva Press. Dalam hal ini tentu saja saya terima kasih banget kepada Mas Edi Mulyono yang telah mau cepat banget untuk mempublikasikan novel ini. Hanya dalam hitungan hari novel ini langsung masuk produksi begitu. Dan juga kepada teman-teman yang selama ini sudah membacanya sejauh ini,
sudah mengulasnya di Goodreads, sudah mengulasnya di Basa Basi, Kompas, dan Jawa Pos, dan juga yang lainnya, serta mungkin juga sudah membincangkannya dan memberikan banyak insight perspektifnya tentang etile-etile ini. Saya mengucapkan juga sangat banyak terima kasih. Termasuk sampai hari ini kita masih membincangkan etile-etile. Ya, itu dulu kali dah apa ininya, pengantarnya. Oke, itu dia pengantar dari Bang Benny. Berikutnya langsung saja kita masuk ke Mas Bambi. Mas Bambi, halo Mas Bambi. Halo. Silakan Mas Bambi, mungkin bisa berbagi pada audiens bagaimana tanggapannya setelah membaca etile-etile yang apa ya, tebalnya berapa ini? 415 halaman. Wow, luar biasa sekali ya. Ya. Oke, jadi saya mengikuti novel ini itu sebenarnya waktu mungkin pada saat Benny melakukan residensi, dia suka memposting juga ke sosial media ya, terutama Facebook. Dan waktu itu ya memang kita suka komen-komen gitu ya, kalau dan nanti ditunggu novelnya gitu ya dalam satu bentuk buku kayak gitu. Dan alhamdulillah ya ini terrealisasi. Ya saya ucapkan selamat ya buat Benny, karena memang novel ini berbeda dengan novel-novel Benny yang sudah terbit sebelumnya. Kita tahu bahwa banyak novel yang sudah diterbitkan oleh Benny, tapi novel yang kali ini memang saya cukup membacanya cukup santai gitu ya. Artinya santai itu tidak dengan bidat yang berkerut ya, karena kalau kita baca kumpulan cerpennya Benny ataupun novelnya Benny sebelumnya itu mungkin banyak diksi-diksi ya yang kita harus berkerut, ini apa ini maksudnya gitu ya. Ya karena kan yang mempopulerkan istilah Ba'da juga kan Benny Arnas setelah dia memborbadir media massa gitu ya. Ba'da ya. Pokoknya kalau kan sebelumnya kita tahu Ba'da itu Ba'da maghrib ya, Ba'da subuh. Nah, kalau setelah Benny muncul di dunia sastra Indonesia, Ba'da itu bisa apa aja gitu loh. Nah, kita kembali ke novelnya. Ini ya, saya membaca novel ini terus terang cukup cepat ya. Biasanya kalau saya membaca buku itu justru saya dalam perjalanan gitu ya. Ada beberapa, hampir semua novel ataupun kumpulan cerpen itu saya baca habis itu pada saat misalnya saya bepergian naik pesawat, naik kereta api atau naik travel. Nah, jadi novel ini memberikan kesan sebaliknya gitu ya. Jadi saya diam di rumah atau di kantor membaca novel ini, kemudian saya seperti jalan-jalan, seperti itu ya. Itu kesan pertama saya. Nah, sehingga novel ini cukup cepat juga saya baca ya, tidak misalnya ditunda kayak gitu. Nah, kemudian dari novel ini pun ya mungkin karena memang hasil dari residensi, jadi karena pun saya mengenal Benny secara dekat, jadi saya tahu persis mana bagian yang imajinasi dan mana yang bagian memang dialami Benny pada saat dia residensi, seperti itu. Jadi, oh ini bagian imajinasi, oh ini bagian residensi. Itu beruntungnya saya kenal Benny ya. Tapi bagi pembaca yang tidak mengenal sosok Benny Arnas, maka tokoh Fen Nasution itu ya mungkin pembaca akan plek-plekan bahwa tokoh Fen itu adalah Benny gitu ya, Benny Arnas. Terlepas dari mana fiksi dan mana fakta yang dia ceritakan di novel ini mungkin akan menjadi bias. Tapi karena memang saya sudah mengikuti catatan Benny di media sosial sebelumnya, kemudian menjadi bentuk novel seperti ini, jadi ini sangat menarik gitu ya. Artinya menarik juga kita diperkenalkan dengan beberapa tempat di Eropa. Ini saya nggak apa-apa ya, langsung bahas semuanya ya. Iya. Nggak pakai prolog gitu ya. Jadi kalau saya lihat novel ini dibuat secara kronologis ya, beberapa reviewer juga sudah menceritakan itu, bahwa Benny menceritakan itu dari bab pembuka di Piru tanggal 29 April 2018
hingga kembali lagi ke Lubuk Linggau tanggal 20 Mei 2019. Itu kronologis. Jadi mulai 29 April 2018, kemudian 8 Mei 2018, 12 November 2018, hingga akhirnya dia berangkat ke Paris melalui Jeddah di 2 April 2019. Jadi kalau misalnya kita, ini kan kebetulan bulan April nih ya, berarti ini ulang tahun kedua ya. Sudah 2 tahun ya berarti Benny Arnas ini melewati waktu residensi ya. Betul. Iya. Nah, yang menarik dari sini, saya mencatat berdasarkan bab di sini kan nama kota atau nama tempat dan tanggal ya. Itu setidaknya ada 40 bab. Kemudian ada 31 nama tempat ya. Nah, mungkin disinilah menariknya gitu ya. Kayak misalnya, mungkin buat saya Jeddah, saya pernah ke sana gitu ya. Nah, Paris, ya, Paris, Versailles dan lainnya, saya belum pernah ke sana. Jadi pada saat saya membaca novel ini, ya, jadi ada semacam rasa penasaran sebagai seorang novelis, Benny akan mendeskripsikan seperti apa tempat-tempat ini. Dan memang ada sebagian dari tempat-tempat ini dideskripsikan dengan baik oleh Benny ya. Ada satu tempat yang cukup lama ya, bahkan menjadi 3 bab gitu ya. Saya nggak tahu nih Ben bacanya apa. El Ju'ub Lazana. Ljubljana. Nah itu dibacanya apa? Jadi J dibaca Y. Ljubljana. Oh, Ljubljana ya. Ljubljana. Ya, nah mungkin nanti saya ingin Benny menceritakan mungkin sebagai seorang penulis pada saat residensi kan pasti ada tempat-tempat ini benar-benar dilalui ya. Walaupun memang kalau secara novel di semua tempat ini ada cerita ya, ada cerita dan ada konflik. Yeah. Ya, ada cerita dan ada konflik, terutama yang pada saat di danau di danau yang terjadi penusukan gitu ya. Karena di situ awal konflik dari novel itu adalah di situ gitu ya. Di mana terjadi penusukan terhadap pengunjung di sana. Kemudian di situ awalnya ketemu dengan 2 orang polisi brengsek. Kemudian ternyata wah itu settingannya si Etile gitu ya. Dan ternyata juga Etile ini adalah orang yang sama dari Bang Babi jangan spoiler dong. Parah. Ya gitu ya. Jadi Etile ini orang yang sama dari Lea dan Summer ya. Sommer. Ya, Sommer. Nah, jadi mungkin yang menarik sih ya karena memang tokoh-tokoh yang hadir juga Nah, putus. Oh. Oh. Oke, Del. Oke, Itu yang sepertinya TikTok, Bang. Oke. Ini masih not responding ya. Mungkin bisa mungkin saya mau menanggapi dulu dari Mas Bambi tadi. Mungkin ketika Mas Bambi membaca ini sangat santai, kemudian kayak menikmati mungkin terbilang cepat dia bilang. Saya justru sebaliknya sebenarnya. Jadi ketika membaca Etile ini saya lebih menikmati tiap part peristiwa. Jadi saya cenderung tidak terburu-buru mengakhirinya. Jadi setiap kekacauan yang terjadi, saya nikmati step by step dan entah mengapa saya justru tidak ingin cepat-cepat mengakhiri cerita itu. Jadi ketika udah selesai, udah selesai. Kesannya tuh kayak aduh pengen lagi kayak gitu. Jadi mungkin respon atau mungkin proses membaca setiap orang terhadap novel Etile ini berbeda-beda ya. Mungkin itu ada respon dari saya mengenai Etile itu. Kemudian mengenai lanskap kota-kota. Jadi entah kenapa menurut saya di Etile ini tidak seperti novel dari catatan perjalanan orang-orang lainnya. Jadi mungkin ketika catatan perjalanan lain itu ketika seorang penulis melakukan perjalanan, dia akan pulang dan membawa landscape
sebuah kota atau negara-negara yang mereka kunjungi, tapi di Etile ini saya justru menemukan hal lain atau sudut pandang lain dari sebuah perjalanan. Jadi saya tidak perlu menyaksikan terlalu banyak pemandangan-pemandangan apa ya, deskriptif mengenai sebuah kota-kota. Jadi menurut saya di novel Etile-Etile ini Bang Benny Anas tidak terlalu berlebihan mendeskripsikan lanskap kota-kota. Dia mendeskripsikan seperlunya untuk pembaca bisa membayangkan bagaimana kondisi tempat tersebut. Tapi banyak hal menarik yang saya rasa tidak bisa saya dapatkan dari Google ketika saya mencari kota tersebut di Google, gitu. Apalagi banyak sekali adegan-adegan. Saya menyoroti beberapa bagian yang menurut saya penting. Jadi ketika membaca Etile-Etile ini sebenarnya saya sangat interest di bagian penelitiannya si penulis mengenai kreativitas tersebut. Jadi ketika penulis bertemu dengan seniman-seniman besar, pada bagian-bagian itu justru yang saya soroti. Meskipun di dalam novel ini tidak begitu banyak menceritakan tentang bagian-bagian itu, saya tidak tahu apakah penulis sengaja atau memang ingin membuat sequel dari novel ini yang menceritakan lebih banyak tentang penelitian tersebut. Tapi entah mengapa, justru dengan bagian-bagian yang sedikit tersebut mengenai penelitian si penulis tentang kreativitas, saya rasa itu menjadi semacam bagian yang begitu nikmat disantap membaca novel ini. Jadi ketika penulis bertemu dengan seniman A, seniman B dan berbicara banyak hal tentang kreativitas, di saat itu saya merasakan saya seakan berada di tempat yang sama dengan penulis dan mendengarkan si seniman itu berbicara. Dan pada bagian-bagian itu entah mengapa saya merasa sangat bahagia ketika membacanya. Begitu sih. Apalagi ya, di sini juga penulis mencoba menitik beratkan juga banyak pada bagian mengenai kuliner. Jadi kuliner di dalam novel ini banyak diulas, banyak dimasukkan. Jadi dari situ juga saya mendapat banyak pengetahuan baru. Jadi saya juga bertemu dengan nama-nama baru. Oh, Bang Benny keluar ya? Mungkin ada gangguan sinyal. Oh ya, jadi saya bertemu dengan istilah-istilah baru, makanan-makanan baru, kemudian sensasi dari makan itu sendiri itu dijelaskan oleh penulis dengan detail dan saya rasa itu semacam pengetahuan yang luar biasa sih untuk para pembaca. Oke, kita lanjut saja kepada Mas Pringadi. Silakan Mas Pringadi membagikan kesan dan cerita ketika selesai membaca Etile-Etile ini. Oke, Mas Pringadi, saya persilahkan. Terima kasih. Ini tadi dapat titipan pesan. Mas Bambi sedang menerima panggilan dari kantornya dan sepertinya Bang ini ponselnya mati karena sekarang centang 1 atau mungkin sinyalnya yang mati ya. Oh iya, oke. Kita lanjutkan saja. Jadi kita lanjutkan saja. Gini, sama saya juga membaca Etile tadi hanya dalam waktu beberapa jam ya. Nah ini udah terhubung lagi Benny Arnasnya, kita tunggu aja mungkin. Oke. Ini mau masuk lagi sebentar, oke. Biar dia mendengarkan gimana sudut pandangku terhadap novelnya ya. Baik. Ayo Bang Benny, mana Bang Benny? Nah dia udah minta ini, udah minta bergabung. Oke. Selamat bergabung lagi. Ya, sorry. Ada gangguan apa Bang? Iya, biasa. Jadi gini Bang, aku juga. Gimana? Apa? Gimana? Okay. Baru selesai membacanya tadi siang, pas makan siang baru selesai. Nah, kalau Mas Bambi tadi menceritakan hampir spoiler ya, aku lebih suka gini. Kita membahaskan dari sini eksotika catatan perjalanan. Sementara istilah eksotika itu atau ada yang namanya eksotisme dalam sastra itu dianggap sebuah pendekatan kritik gitu kan. Ketika seorang penulis justru cenderung hanya meletakkan deskripsi gitu ya, keterangan-keterangan itu kayak tempelan-tempelan doang yang tidak ada hubungannya dengan penceritaan. Nah, di sini saya melihat kecerdikan
Bang Benny gitu ya. Dia mendefinisikan eksotika itu bukan dari penjelasan atau deskripsi tempat-tempat yang dia kunjungi, tetapi bagaimana manusia yang ada di tempat-tempat itu. Nah, kita lihat dari novel ini, sepanjang novel ada banyak karakter yang muncul dan ada banyak dialog yang ditulis. Ini sebuah sesuatu yang jarang gitu ya dari catatan perjalanan ketika penulisnya memilih pendekatan penceritaan lewat banyak dialog di dalam cerita gitu. Dan di dalam karakter itu Bang Benny ini menyelipkan banyak kritik sebenarnya. Yang pertama, ketika orang Indonesia datang ke Eropa atau kita ke suatu daerah yang lain, biasanya akan merasa bebas gitu ya. Jadi dia menyajikan sebuah ironi gitu juga ketika dia ada backpacker itu ya yang mabuk gitu ya. Nah gitu itu aku melihatnya itu sebuah kritik ketika orang Indonesia keluar, dia kadang merasa bebas dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya di dalam negeri gitu. Tetapi Fan dia mencoba bertahan dengan itu meski kemudian dia tidak munafik ketika mengaku imannya tidak setebal itu untuk menahan godaan bir gitu ya, yang ternyata dibohongi ada alkoholnya dan lain-lain. Juga dia menerapkan kritik yang lain adalah tentang bagaimana penghargaan orang Barat terhadap waktu gitu ya. Kadangkala kita kayak dikasih stigma gitu bahwa orang Barat tuh disiplin dan lain, tapi di sini sebaliknya gitu, justru yang banyak melanggar stigma itu tokoh-tokoh yang lain itu gitu, tokoh-tokoh yang di Eropa itu gitu. Itu menarik ya. Terus apalagi tadi ya, tapi ada juga tuh beberapa hal gitu yang aku kurang gitu Bang ya, ketika tokoh Fan gitu ada diksi yang kayak anjrit gitu, ada anjrit gitu, padahal ini orang Sumsel kan, orang Melayu kok ngomong anjrit itu kan lebih ke diksi yang dipakai oleh orang Jakarta dan Bandung gitu ya untuk mengganti kata anjing gitu. Jadi itu tidak ideal. Terus ketika dia sholat nih, terus diksi yang dipakai itu rasis gitu kan, karena dia sholat. Atau mungkin aku lebih kok sholat rasis, kok agama kok jadi ras gitu kan, agak terganggu gitu. Mungkin itu dari sisiku. Terus novel ini juga karena dia bercerita tentang manusia juga sebenarnya banyak bergulat dengan hal-hal psikologi gitu ya. Ada hal detail gitu yang ditunjukkan dengan pemilihan, misalnya tokohnya suka latte gitu ya. Itu ditekankan beberapa kali dia minum latte, dan kalau kita sampai aku googling itu karakter yang minum latte seperti apa, ternyata pas dengan deskripsi karakter si Fan atau si Ben ini gitu kan. Jadi aku nggak tahu Bang Ben itu sengaja melakukan riset terhadap itu untuk memilih latte atau memang ngalir aja gitu memilih latte karena memang hobi latte gitu. Terus juga aku juga melihat ya ini novel ini sebenarnya bukan, aku nggak melihatnya sebagai perjalanannya gitu ya, tapi melihat tentang si Etile-nya ini gitu, begitu kompleks dan gelapnya gitu ya si karakter Etile ini yang menjadi kunci gitu, yang sebenarnya mungkin ya tokoh utamanya Etile gitu, si fan-nya ini adalah si pencerita gitu kan, tokoh utamanya Etile yang begitu gelap lah gitu menurutku gitu. Dan ada lagi satu hal yang menarik Bang Ben, banyak kelas menulis itu mengajarkan gini, kita sebagai penulis harus mengambil jarak dengan tokoh yang diciptakan, gitu kan. Tetapi aku sih kurang setuju gitu dengan pendapat tersebut gitu ya. Oh ini Bang Bembi akan masuk kembali, karena ada pendekatan lain gitu yang lebih menantang adalah manakala seorang penulis itu merasuk ke dalam tokoh yang ia ciptakan, sehingga
kalau dalam istilahnya itu penulis adalah A, maka karakter itu adalah A aksen. Jadi dia kayak dicerminkan di suatu cermin ya, entah datar atau cembung atau cekung yang menghasilkan bayangan yang mirip dia tetapi bukan dia gitu. Sehingga di sini akan menarik gitu ketika pembaca mengira bahwa tokoh itu adalah ini si penulisnya sendiri. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang berbeda gitu, hal-hal yang maya yang terbalik kalau dalam bayangan. Karena di novel ini kan Bang Ben juga sempat menyinggung tentang Bang Ben minta diundang lagi. Sinyal. Sebentar. Di awal itu ketika dia bicara dengan dosen itu ya, dosen apa? Universitas apa? Lumire. Dia bicara tentang Einstein dan Newton gitu. Dia bicara tentang Einstein dan Newton gitu yang fisik kan ya, fisika sekali, tetapi anehnya di belakangan dia mengaku sebagai matematik anxiety gitu. Bagaimana matematik anxiety ini didefinisikan hanya alergi angka gitu, padahal nah mungkin ini agak sejalan dengan Della kalau itu dikulik untuk menguatkan karakter si Ben yang terkait bagaimana tentang persepsinya terhadap sains itu akan lebih bagus, meskipun akan tricky juga karena ngarahnya tadi ke eksotisme itu ngerinya jadi tempelan aja gitu. Tapi sebagai sebuah novel yang 400 halaman dan bisa membuatku membacanya hanya dalam beberapa jam, memang aku bilang kemarin dari satu sisi ya, dari segi teknik menulis itu ngalir banget Bang Ben gitu. Jadi keren lah. Gitu Del. Ya, saya setuju sekali sih mengenai tentang teknik penulisan ya. Jadi secara pribadi ketika membaca Etile ini saya ikut merasakan apa ya, santai dan mengalir saja karena memang pembawaan gaya bercerita si penulis ini memang benar-benar bisa membawa alur pembaca untuk oh ya ikutin saja arus ceritanya begitu. Oke, ini Mas Bambi sudah bergabung lagi, mungkin bisa melanjutkan kembali yang tadi sempat terputus karena Mas Pringadi sudah selesai. Oke Mas Bambi, kita silakan kembali. Ya sorry ya, karena memang handphonenya ini dipakai juga untuk telepon kantor. Jadi lagi asik-asik tiba-tiba dari kantor nelpon. Oke. Tadi saya sampai di mana ya? Sampai di kota-kota ya. Iya. Di kota-kota yang kemudian setiap tempat ini ada konflik ya. Jadi mungkin saya sebagai penikmat pembaca ya, maksudnya saya tidak memandang novel Beni yang saat ini adalah Etila sebagai novel sastra. Tapi saya anggap ini ringan banget ya, ringan sehingga tadi saya kurang setuju sih sebenarnya dengan penggunaan kata bukan apa ya, tidak kurang setuju dengan pendapat Pringadi tentang anjrit gitu ya. Karena kan si Ven ini adalah tokoh walaupun dia sudah berkeluarga, tetapi dia adalah tokoh yang memang terinfluence dengan perkembangan dunia populer di Indonesia ya. Jadi artinya si Ven sebagai tokoh di dalam Etile ini, saya pikir ya dia bebas aja gitu ya, bebas aja. Apakah dia dari akar budayanya dari Melayu atau misalnya dia memang orang Jakarta, tapi dia menggunakan istilah-istilah atau yang memang sedang itu dipakai di Indonesia ya. Dan juga mungkin Beni ingin mengarahkan bahwa dialog dengan si Etile yang notabene adalah seorang bule itu bisa dinikmati gitu ya, dinikmati dengan santai oleh kita yang membaca teks tersebut gitu ya. Karena kan saya justru merasa terganggu dengan teks yang ada bahasa Inggrisnya, kemudian banyak tuh ya yang teks ada bahasa Inggrisnya kemudian apalagi pada saat percakapan dengan Etile pertama kali ya, di mana masih si Lea namanya ya. Di situ kan ada misalnya memang percakapan email sih. Tapi maksud saya justru saya
sangat terganggu dengan ada disusupnya bahasa Inggris gitu ya. Artinya kan kalau satu novel itu ya kalaupun mau di Indonesiakan semua juga kan bisa seperti itu ya. Nah itu yang mungkin saya kurang setuju dengan Pringadi. Jadi artinya penggunaan diksi yang populer atau yang sedang yang memang kita pakai sehari-hari, kemudian tokohnya tersebut pakai juga, ya tidak masalah. Ya, kembali lagi ke masalah tempat-tempat yang diceritakan Benny. Ya memang mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah gini, saya pribadi ya, hanya Eropa yang belum saya injakan kaki gitu ya. Jadi artinya Eropa adalah benua yang saya cita-citakan untuk saya datengin gitu ya. Nah paling tidak dengan membaca novelnya Benny itu ada koneksi, koneksi bahwa perjalanan menggunakan kereta api ya antar negara di Eropa itu sangat menyenangkan gitu ya. Nah itu kemudian juga riset Benny yang tadi Pringadi udah bahas belum tentang riset yang menggambar pemandangan? Enggak, dia nggak enggak ya? Enggak, ya. Dia nggak tertarik sama itu kayaknya. Nah kalau saya tertarik gitu ya, karena kan memang tujuan dari dilakukannya residensi itu adalah memang riset menggambar pemandangan itu kan, ingin tahu gitu kan. Nah dan ternyata kalau saya lihat video-video yang penulisnya secara aktual lakukan, ya baik di kereta atau di tempat lain, ternyata orang bule pun sama juga pada saat disuruh menggambar pemandangan ya gunung, sungai, jalan, pohon-pohon gitu kan. Nah tapi yang paling menarik adalah sebenarnya pada saat cerita flashback di Ljubljana ya, di mana di situ saya mendapat kenapa si Van ini ingin melakukan riset menggambar pemandangan, karena dia ternyata punya pengalaman dengan seorang anak SD ya yang di Lubuk Linggau pada saat disuruh menggambar itu dia malah menggambar kupu-kupu ya. Betul. Iya, betul. Nah, itu yang sangat menohok saya gitu ya. Sempat tercekat gitu ya membaca bab itu ya. Karena memang kayak bab cerpen ya. Ya, dan saya jadi ingat ini pernah membaca cerpennya gitu. Apakah benar memang itu bagian dari cerpen yang pernah ditulis oleh Benny gitu ya. Tapi itu yang saya ingat gitu ya, dia menggambar kupu-kupu sebagai representasi ibunya gitu ya. Itu aja sih sementara. Nanti Benny deh yang jelasin bagaimana kondisi kota-kota atau tempat-tempat yang dia singgahi itu. Oke, terima kasih Mas Bambi dan terima kasih juga Mas Pringadi. Menarik sekali ya, kita telah membahas tentang bagaimana eksotisme dari catatan perjalanan di dalam etile-etile ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin memberikan wawasan lebih kepada kita mengenai kota-kota yang ada di catatan perjalanan ini, kemudian bagaimana masyarakat di dalamnya, tokoh-tokoh di dalamnya, kemudian bagaimana aktivitas itu berlangsung, dan kejadian-kejadian yang tidak terduga tentunya. Dari etile ini saya juga belajar banyak hal sih, terutama mengenai tentang kreativitas itu sendiri. Jadi dari etile itu saya mencoba untuk merenungkan kembali mengenai definisi kreativitas yang mungkin selama ini saya pahami. Jadi saya teringat di dalam etile ini ada satu bagian ketika Sarah dulu membahas tentang kreativitas. Ketika itu saya mencoba mempertimbangkan kembali atau mengkoreksi kembali, berarti selama ini ada pemahaman yang perlu saya perbaiki juga. Jadi saya senang sekali ketika membaca etile ini. Kita telah mendengarkan ulasan dari Mas Bambi dan Mas Pringadi. Kemudian bagian ini saya ingin menanyakan Bang Benny Arnas mengenai proses kreatif dari etile-etile ini sendiri. Ini kan ke-25 Bang Benny ya. Mungkin teman-teman penasaran dalam penulisan novel etile-etile ini selama proses pengerjaannya ada bagian-bagian menarik yang
bisa diketahui oleh teman-teman. Kemarin juga ketika saya membaca novel ini, teman saya ada bertanya, itu karya siapa, Benny Arnas? Oh iya, kok bisa gimana ya? Apa ya? Mungkin ketika melihat ketebalan Etile ini 415 halaman, penulis-penulis pemula mungkin bakal berpikir, kok keren sekali ya bisa nulis banyak ini, gimana tips-tipsnya atau proses kreatifnya. Mungkin itu bisa Bang Benny bagikan kepada teman-teman mengenai hambatan atau proses selama pengerjaan buku ini. Oke, Bang Benny, saya persilahkan. Maaf. Benny Arnas. Oh, Bang Benny-nya keluar. Oke. Kita cerita lagi berarti. Terputus ya. Oke, karena Bang Benny terputus, kita tunggu beliau bergabung lagi. Saya akan membagikan sedikit lagi pengalaman ketika membaca Etile ini. Sebenarnya saya menyepakati perkara bahasa yang digunakan oleh si Fen dalam tulisan ini. Saya dalam hal ini saya setuju dengan Mas Bambi. Jadi memang dalam beberapa peristiwa Fen mencoba untuk mengkondisikan gaya bahasa dia bersama dengan Etile. Jadi dimulai dengan awal-awal ketika Etile memanggil Fen dengan nama Fen. Sebenarnya kan Fen itu agak keberatan karena dia ngerasa lebih tua. Tapi kemudian dia mencoba untuk menyesuaikan diri dan memahami bahwa oh ya ternyata lawan bicara dia seorang keturunan Austria yang besar di Eropa gitu kan. Jadi saya setuju sama Mas Bambi bahwa oh ya tidak masalah ketika si Fen mengucapkan beberapa kata-kata yang mungkin terdengar cenderung metropolitan gitu ya. Oke, ini Bang Benny sudah bergabung kembali. Kita lanjutkan dengan pertanyaan saya tadi mengenai proses kreatif penulisan Etile ini. Teman-teman sepertinya sangat penasaran bagaimana proses pengerjaan Etile ini. Bang Benny bisa ceritakan atau bagikan kepada teman-teman yang ada di sini? Silakan. Ya, terima kasih Dela. Catatan perjalanan Etile selama sebanyak 40 tempat itu, 40. Sebanyak 30-an tempat itu sudah saya selesaikan selama saya melakukan residensi, ya begitu. Jadi seharusnya residensi yang 60 hari itu kan saya pulang lebih awal pas puasa ya. Jadi saya harusnya 45 hari itu saya bisa menghasilkan 30 catatan perjalanan. Ada beberapa catatan perjalanan lainnya yang saya posting itu hanya 28 catatan perjalanan. Artinya sebagai catatan perjalanan dia sudah selesai. Saya rutin menulis setiap malam. Tapi ketika saya pikir saya harus jahit lagi dia menjadi sebuah novel, itu hal yang tidak mudah karena saya harus membuat premis ulang kan begitu. Saya harus karena kita tahu catatan perjalanan itu sesuatu yang mengalir aja dan tidak harus direkayasa sedemikian rupa kan begitu. Tapi ketika kan tidak semua bagian dari kehidupan kita itu dia memiliki dia lengkap elemen-elemen ceritanya apabila saya ingin buat sebagai novel. Itulah yang saya lakukan selama masa pandemi. Di bulan Maret saya menyelesaikan Bulan Madu Matahari dan saya menyelesaikan Etile ini kalau nggak salah di bulan apa ya? Di bulan puasa deh. Bulan puasa tuh bulan apa ya? Bulan ya sekitar Mei juga ya, sekitar Mei 2020. Mei. Ya, udah selesai itu. Selesai draft satunya. Walaupun akhirnya kan kalau saya kan menyuntingnya 75 kali ya. 75 kali. 75 kali. Iya, 75 kali. Novel ini aslinya itu draft satunya 813 halaman. Maksudnya ukuran buku normal ya. Kan Etile kan ukurannya kan lumayan giant ya gitu. Nah, tapi ketika disunting sampai 75, ukuran buku normal dia 640 halaman. Dan akhirnya dia tetap menjadi 400-an halaman, dan setelah didiskusikan kayaknya bukunya harus dibuat lebih besar supaya dia harganya lebih bersahabat. Jadi novel ini novel yang paling tebal ya, yang saya tulis dan akhirnya dirilis. Itu sih, saya nulis dia sebagai novel itu 19 hari. 800-an halaman menjahitnya sebagai novel.
Ya, 16 Wow. 16 hari Pak saya antara itu. Mas Ini Deki dia. Ya, ada Bang Kan- Ben. ya kan Kan Ya kan, Pak. Benny Arnas bisa membuat novel itu dalam 3 hari. Oh ya, bulan Madu Matahari saya tulis tiga hari draft 1 ya selesai novelnya. Betul. Betul. Jadi saya harus Pas ikut kerja seminggu privat tuh. nih. Ikut kelas privatnya Benny Arnas nih. Iya. Enggak. Ya apa yang mau tahu itu gimana caranya ya udah gabung kelas saya. Oh, Gitu. Ini dia Iya. gabung kelas saya nih. Posting di feed boleh. iya. Dela nih, Iya. Dela gabung kelas C nih. Mulai hari Sabtu nanti ya, Del. Iya, betul. Iya. Sebenarnya teman-teman dekat saya apa ya, penasaran sekali ketika saya membaca Etile ini. Mungkin mereka intens bertanya, "Del, kamu sering baca ini Benny Arnas?" Iya, terus yaudah akhirnya aku cerita tentang karya-karyanya. Terus ketika aku menceritakan sedikit tentang proses kreatif Bang Benny Arnas, teman-teman saya kaget, "Hah, kok bisa menyelesaikan novel secepat itu?" gitu kan. Terus apa ya, itu menjadi sangat menarik bagi teman-teman yang mencintai dunia penulisan, begitu Bang. Mungkin gini, Del, mungkin juga sewaktu bulan Madu Matahari dan Etile ditulis Iya. kita kan benar-benar WFH ya. Saya Iya. yang memang kerja saya di rumah aja, paling Iya. kalau nggak di rumah keluar ya, kalau ada undangan, kalau ada residensi atau ada Iya. acara pembicara. Selama WFH Iya. kan bener-bener di rumah tuh, bener tuh, udah tuh. Iya. Jadi ngapain saya, ya udah, ya karena saya penulis ya nulis toh gitu. Beda kan sama Bang Bambi, mungkin tadi aja Bang Bambi kan telat masuk karena ngitung gaji 100 juta pas atau belum. atau juga Pring sebagai pekerja sebagai orang di Kemenku kan mungkin ya saya pikir itu memengaruhi lah ya, sedikit banyak itu memengaruhi kesibukan dasar kita gitu loh gitu. Iya. Betul. Gitu sih. Energinya energi Del. Iya, Jadi kalau iya. udah Iya. jadi memutuskan memilih jadi penulis full time ya memang harus menulis ya Bang Ben ya. Iya, aku nggak ngerti sih orang itu orang bilang, "Bang, aku tuh nggak bisa ngelarin dan bla 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 lainnya." Kalau memang energimu buat nulis juga main-main, ya udah hasilnya main-main. Iya, betul. Ya. Betul. Kalau kamu mencurahkannya sebagaimana saya mencurahkannya, jadinya ya jadi. Iya, betul. Iya, ya. Ya, setuju. Jadi saya sempat speechless ketika membaca. Saya lupa baca di mana, tapi Bang Benny pernah nulis kayak gini. Intinya saya telah memilih menulis sebagai jalan hidup yang saya tekuni gitu. Jadi kayak, aduh, kok bisa sekeren itu gitu ya, membuat banyak tulisan, kemudian fokus, dan yang paling penting continue melaksanakan kegiatan itu gitu kan. Mungkin ketika kita nulis ketika mood, Bang Benny enggak, malah dia menciptakan mood itu sendiri. Jadi saya akan menangkap bahwa tidak ada kata mood dalam kamus Bang Benny. Jadi ya udah, nulis aja gitu ya Bang ya. Ya sih, aku pikir kalau ngomong masalah mood itu dia sebagai ilham yang datang tiba-tiba terus memberi kita inspirasi, ada lah. Iya. Posisi itu tidak bisa kita nafikan. Tapi kan saya percaya banget pekerja kreatif ini kan sama pekerja kantoran itu sama-sama working on schedule, sama-sama kerja sama jadwal. Yeah. Bedanya kan kita dapat keistimewaan, kita working on schedule that we make ourselves. We create ourselves. Yeah. Ya gitu. Ya, nah masalahnya sekarang kita menghargai diri nggak sama jadwal itu, gitu kan. Saya biasanya akan maksa diri saya. Seperti saya ngobrol sama lakonhidup.com dan Ruang Sastra, akhirnya saya nulis setiap Rabu. Itu mau nggak mau, bagaimanapun mood nggak mood harus rilis itu apapun itu. Seperti tiap residensi, walaupun itu sponsor nggak bilang, tapi tolong masukin klausul. Saya harus nyetor catatan perjalanan setelah itu. Bayangkan, mau itu di Selandia Baru maupun di Eropa maupun di Pakistan, catatan perjalanan saya rilis terus loh. Daily journal gitu loh. Dan aku pikir
kita kalau bisa bukan kita, saya sendiri membuatnya sedemikian rupa agar dia mengikat saya dan saya harus ingat, ya Ben, lu udah milih ini gitu loh. Gitu. Dan ketika itu dijalanin sedemikian rupa dan tanpa disadari, simple lah, seperti catatan esai saya di ruang sastra kan, tanpa saya sadari hari ini sudah 72 esai print gitu kan. Gila. Tinggal dikirim ke penerbit tuh jadi buku. Gitu. Dan sama seperti di Pakistan kemarin saya ngasilin 27 bab catatan perjalanan. Itu hanya tinggal Eureka-nya aja itu akan jadi sequel Etile. Dan lain-lain. Ya aku pikir karena ngejalaninnya itu sudah, saya harus mempatok diri saya, ini sesuatu yang saya pilih, ya udah make it gitu, rock it gitu loh gitu. Oke, teman-teman, jadi sebentar lagi saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanya, silakan menulis di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan lagi terkait Etile ini. Untuk Bang Benny, terkait pembahasan tentang penelitian tentang kreativitas itu secara khusus, mungkinkah akan ada lanjutan atau sequel Etile yang membahas tentang itu? Karena saya lihat kayak tidak terlalu dibahas tentang penelitian tersebut. Sabar. Masih menantikan ini apa ya? Anda gitu, akan terkejut bagaimana melihat orang-orang Pakistan Utara menggambar pemandangan. Nanti kita rilis nanti. Oke, ditunggu Bang karya berikutnya. Iya. Oke teman-teman, dipersilakan ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh kok, atau sharing-sharing di kolom komentar, atau mungkin di sini ada yang udah baca Etile. Oh ya, saya mau cerita. Etile kelar Mei sampai akhirnya dia dirilisnya 2020 awal, sekitar 6 bulanan setelahnya. Tahu nggak apa yang paling lamanya? Paling lama. Apa Bang? Saya mendapatkan izin dari istri ini rilis. Betul. Aduh, saya tahu jawabannya kenapa. Saya tahu jawabannya kenapa. Iya, Anda tahu gitu. Ketika dia gitu sih, itu aja. Jadi tapi gini, salah satu masukan buat Etile ini mungkin saya pernah bilang ke Benny di satu diskusi ya dengan Yeti AK bahwa karena memang basicnya dari catatan perjalanan, tapi memang mungkin Benny membuat premisnya itu ya dia tidak terlalu melebar kemana-mana, sehingga saya berharap si Tokofen itu ada ilmunya, itu ada formulanya. Saya berharap Tokofen ini itu tidak berkeluarga gitu loh, sehingga konfliknya ataupun di dalam novel itu lebih ini, jadi si Fen itu lebih bebas. Misalnya dia bertemu dengan tiga cewek yang menjebak dia di hotel, itu mungkin bisa tidur dengan mereka. Tapi saya salut sama Benny selaku penulisnya, yaitu di mana pada saat ketindihan di bab-bab terakhir, akhirnya mereka si Etile dengan si Fen ini terjadi semacam kalau di awal kan, di bab awal pas ketindihan mereka itu berantem ya. Tapi pada saat di bab terakhir, Etile dan Fen ini, pada saat si Fen ketindihan, justru mereka melakukan sesuatu yang menggairahkan kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang dalam si Tokofen ini menyesali gitu ya, merasa bahwa tindakan itu sudah di luar kewajarannya dia, tapi buat Etile mungkin itu tidak masalah, karena kan kita tahulah perspektif orang-orang barat gitu ya, kebebasan gitu ya, apakah heteroseksual atau homoseksual, di sana mungkin bukan suatu masalah besar, tapi memang Benny sebagai penulis membatasi sepertinya aku takut gitu ya, terlihat kurang vulgar gitu loh, gitu ya, karena saya alumnis pembaca ini Arrow. Kayak gitu, ada yang masukannya di situ. Jadi Fen ini terbatasi bahwa dia udah menikah ya, sebagai tokoh Fen ya, tokoh Vicky di dalam novel Etile ini ya, Fen ya. Kemudian yang kedua
itu dia pada saat ada adegan-adegan seperti itu, Benny selaku novelisnya berusaha untuk menahan diri untuk tidak vulgar gitu, padahal kita menanti Benny vulgarnya mana. Padahal potensinya Ada. Potensinya banyak ya. aku juga merasakan itu ketika misalnya dianggap premis ketika si fan ini udah minum alkohol tuh, itu kan dia akan menggunakan alur bahwa seseorang sudah minum alkohol maka dia akan melakukan dosa-dosa yang lain gitu kan. Seharusnya begitu, tapi kok ditunggu-tunggu mana nih dosa-dosa yang lainnya nggak kejadian. Ternyata pembaca menantikan dosa-dosa itu ya. Iya, dia itu bisa dijadikan apa ya, kayak pesan tersembunyi kayak gitu kan, bahwa jangan coba-coba, nanti kamu akan sadar atau tidak sadar akan terjebak dosa-dosa yang lain. Itu kalau nanti dapat izin dari istrinya lebih lama gitu. Oke. Bang Benny lagi ngapain itu ya? Sebentar. Bang, ini Cari udah ada yang sinyal, tanya. Enggak. Oke, silakan. Aku cari power. Dia dan tanya apakah saat tur di Eropa sudah ada rencana untuk menjadikan catatan perjalanan ini menjadi novel? Itu dari Jo Hasan. Belum. Yang saya pikirkan, saya hanya rutin mencatat jurnal, tapi ketika jujur ada bagian-bagian yang bagi saya itu kok sayang banget kalau ini dibuat sekadar jurnal begitu ya. Jadi menurut saya ya, apalagi ketika catatan perjalanan itu dibaca saya sama beberapa first reader dan juga istri dan melihat begitu banyak potensi-potensi yang bisa membuat ini tidak sekadar catatan perjalanan, apalagi bisa dibilang DNA kepenulisan saya kan juga berangkat dari prosa begitu. Belakangan juga ke novel. Kayaknya, dan itu juga kesempatan saya untuk menguji, mungkin saya, karena saya punya kelas menulis di Lubuk Linggau, saya menguji formula-formula itu dan it works gitu loh. Jadi memang saya tidak terpikir itu akan jadi novel. Tapi ketika saya baca ulang catatan perjalanan, setelah saya store ke sponsor, ke TCS Travel, jadi dan saya merasa urusan saya selesai, catatan perjalanan ini so what gitu kan gitu. Walaupun bisa aja dia tetap saya rilis sebagai catatan dengan sebuah karya dengan genre hibrid ya. Satu sisi bisa catatan perjalanan, satu sisi sebagai novel gitu loh. Sebagaimana Agustinus Wibowo misalkan gitu kan. Jadi tapi enggak lah, kayaknya ada beberapa naluri prosais saya lebih menang kayaknya. Akhirnya dia menjadi sebuah novel gitu. Oke, terjawab ya, Mas. Siapa tadi, Jo Hasan. Ini ada pertanyaan lagi dari Alfian Dana, mau nanya ke Bang Ben. Udah dijawab. Ya, sebenarnya sudah terjawab ini langsung tadi ya. Jawabannya udah jelas tadi. Apa ya? Sudah sekaligus. Oke. Kita tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman. Sebentar. Oke. Ya, gimana? Ini belum ada pertanyaan lagi. Saya mau nanya lagi. Karena ini apa ya, terjadi kan di awal Abang bilang kalau sebenarnya tidak berencana sejak awal untuk menulis ini menjadi novel, berarti kan terjadi semacam transisi antara peralihan catatan perjalanan yang apa ya, bunga rampai catatan perjalanan itu kan menjadi satu novel, itu kan terjadi transisi. Nah, apa tips yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin melakukan hal serupa mungkin ketika mentransisikan antara catatan perjalanan menjadi novel gitu, Bang? Ya, saya tidak mau ngasih sesuatu yang mungkin bisa wah ini loh kalian harus ngelakuin ini. Enggak, saya berangkat apa yang saya lakukan pada Etile saja kan. Jadi yang mana itu elemen-elemen yang kira-kira
mampu saya lakukan. Kira-kira repot itu ngapain saya lakukan. Contoh, Iya. contoh ya tokoh utamanya semuanya ya udah gitu-gitu aja Pak, gitu-gitu aja gitu ya, Benny gitu kan, terus anak saya, istri juga begitu bentuknya kan gitu. Negara-negara juga tidak ada yang berubah, tapi ada satu realitas itu kan dia kadang-kala tidak plausibel ya. Dia tidak plausibel, dia tidak meyakinkan sekali untuk dihadirkan sebagai fiksi gitu ya. Jadi ketika kita tampilin dia, sementara saya mau Etile hadir sebagai fiksi. Nah, jadi untuk membuat dia menjadi plausible, untuk membuat dia meyakinkan, ya otomatis premis serta logika fiksinya harus berjalan di sana. Ya beberapa hal akhirnya saya komplitkan sedemikian rupa dan akhirnya menjadi Etile. Jadi banyak hal itu ya, apalagi tempat-tempat mah udah gitu aja tuh, tempat-tempat tokoh-tokoh yang saya temui begitu. Walaupun ada beberapa bagian di Paris mungkin ketika istri saya bilang, kamu dengan Wai Onggo tuh betulan kan kamu menolak, iya gitu, contohnya begitu gitu. Atau yang lainnya, jadi mungkin ada beberapa bagian flowing aja gitu loh, tapi ada pada bagian lain memang dia harus create sedemikian rupa. Tapi aku mau nanya Ben, kan kalau di novel terkesan perjalanan ini diatur dan didramatisir oleh Etile ya, sehingga seolah-olah berantakan. Nah, tapi aktual residensimu ke kota-kota atau ke tempat-tempat ini bisa diceritakan nggak eternity-nya itu benar-benar rapi gitu loh. Sebenarnya ini hanya fiksi, bukan keadaan sesungguhnya. Pada saat Benny residensi itu banyak menemukan masalah ataupun perjalanan itu tanpa rencana seperti itu. Iya. Banyak sekali yang ketika dia tampil sebagai catatan perjalanan, justru saya mengkhawatirkan orang ngira ini adalah catatan perjalanan. Saking begitu banyaknya kejutan-kejutan yang saya pikir sifatnya lebih ke non fiksi. Ini satu aja lah contohnya, yaitu ketika saya tiba di villa menuju Ljubljana, saya masuk ke dalam silent apartemen pemuja Dracula. Itu salah satu contoh realnya itu. Kalau itu saya hadirkan sebagai catatan perjalanan, nggak asik, ini belum bisa orang bilang saya ngarang gitu loh. Jadi ada itu ya padahal berarti itu berarti itu benar ada ya. Iya. Nah, contohnya bagian itu ada gitu ya. Sama beberapa bagian-bagian lain gitu loh. Bagian-bagian lain yang memang ketika saya catat dan segala macam, ketika draft ini saya bilang Etile, saya kontak Etile is a real one ya gitu. Etile itu ada, terus saya sampaikan sama Etile saya mau buat ini sebagai novel, ada bagian tertentu bla 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 bla. Terputus. Ya, putus. Ya, Pringadi dulu deh. Oke. Kenapa Mas Pringadi mungkin ada tambahan? Enggak. Jadi udah sebenarnya kayak gitu. Ada yang nanya saya tuh. Gini. Ini kayaknya banyak fansnya Mas Bambi komentar. Apa? Tadi salah satu pendekatan dalam menciptakan karakter ya, memang yang aku bilang tadi soal aksen ya, bagaimana kita mengambil bagian-bagian yang nyata kemudian memodifikasinya gitu. Iya, betul. Tapi itu juga bukan hal yang mudah, karena biasanya memang kalau dari awal dia harus ngambil jarak. Tadi gimana Bang Ben? Lanjutlah Bang Ben. Oh iya, sampai di mana tadi ya Pring? Sampai di mana? Yang Dracula. Ya kan itu, dan juga beberapa kejadian-kejadian. Oke, akhirnya saya sampaikan sama Etile, saya bilang begini, dan termasuk saya pikir, kamu ngerasa nggak sih kalau perjalanan kita itu sangat-sangat bromance? Kan contohnya begitu. Terus
gue mainin sekalian gimana, saya bilang gitu. Cuma saya tidak mau mengganti namamu misalkan gitu, karena bagi aku nama tuh gila seksi banget, keren banget, Etile itu udah catch up banget gitu. Terus katanya iya udah, dan yang membuat asik itu kan karena dia tidak main satu media sosial pun gitu kan, dan itu yang setelah mendapat izin terus saya ceritakan, saya menuliskannya, dan ada beberapa bagian-bagian saya pikir harus saya kembangkan, saya harus dramatisir sedemikian rupa. Are you okay? Dan dia juga tidak ada masalah sama itu. Udah, ya akhirnya saya pikir udahlah, ini novel aja lah nih, tanggung. Bismillah, udah kelar akhirnya. Selama WFA sekitar dua mingguan lah itu selesai. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bang dari teman kita. Bila ada sponsor tour, Bang Benny mau memilih negara mana untuk dijadikan novel lagi? Oh ya, ini kan udah akan ada sequelnya, lanjutannya di Pakistan ya, gitu, Pakistan. Jadi ya nantikan aja Pakistan itu surga tersembunyi yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Yang saya pikir sebelumnya yang paling indah dari perjalanan saya itu ketika berada di Traunkirchen ya, Traunkirchen yang misterius, yang tidak akan terlupakan sampai sekarang. Tapi ketika saya tiba di Hunza, Pakistan, dia memang jadi sesuatu yang lain. Gitu. Ya. Jadi ke Maroko nggak sih? Apa? Gimana Mas Bambi? Aslinya jadi ke Maroko atau enggak? Maroko, perjalanannya? Iya, aslinya. Kan ada foto saya di Maroko, Mas. Oh, tapi berarti itu tidak masuk di Etile ya? Ya, enggak. Sebelum catatan perjalanan Eropa mengantar saya akhirnya dapat Grand Pakistan, saya Maroko mau saya buat sesi sendiri. Gitu. Oke. Tapi ketika saya dapat Grand Pakistan 1-2 bulan setelahnya, udah banting setir gitu deh. Gitu. Ya kan penulisnya sendiri bingung kan? Kalau ditanya sebagai penulis atau sebagai tokohnya. Enggak, ini kan ngomong penulisnya gitu. Aduh. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Johasan. Ini seputar perjalanan antara Etile dan Ven. Kenapa judulnya bukan Etile dan Ven? Silakan dijawab. Aku pikir tadi sudah sangat dijawab oleh Pringadi ya. Pringadi sendiri bilang bahwasanya ya pemantik segalanya, novel ini atmosfernya apapun tuh Etile banget gitu kan. Sementara Van itu jadi kumben, jadi benar-benar storyteller gitu. Yeah. Jadi memang ini benar-benar tentang Etile gitu. Iya. Yeah. Secara tampilan juga kayaknya lebih asik Etile aja ya Bang ya. Etile. Iya, secara tampilan judul novel gitu ya. Betul. Etile. Saya beban ketika mau seri Pakistan, buatnya apa? Misalkan nama orang lagi kan, misalkan gitu. Oke. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin dari Mas Pringadi, Mas Bambi, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya tunggu sequelnya aja. Bentar, aku mau nanya sama Pring kan ketika sampai halaman 21 bilang, Bang Ben, ini novelmu yang paling bagus dibanding sebelumnya yang pernah saya baca. Tapi kan itu pas halaman 21 Pring ya. Nah, terus ketika you tamat gimana Pring? Berubah atau gimana? Sama aja pendapatnya? Masih sih. Tadi tak bilang karena tadi pendekatan yang aksen ya, jadi kamu berani menjadikan bagian dirimu sebagai bagian tokoh itu kan kayak mudah, tetapi itu sulit sekali gitu, gitu sehingga membuat orang sulit membedakan mana pengarang mana tokoh. Itu teknik menulis yang sulit menurutku gitu. Dan kemudian dari banyaknya dialog ini adalah momok dari banyak penulis gitu menurutku, karena bisa jadi dia jadinya terasimilasi karakternya kan. Jadi kayak satu. Nah, dan kamu menurutku berhasil melakukannya meski
dari segi apa ya, dramaturgi atau dari alur gitu, itu aku punya pendapat yang lain gitu. Tapi kalau dari dua hal itu udah itu keren banget menurutku. Itu susah. Oke. Oke. Mungkin dari Mas Bambi dan Bang Benny ada tambahan terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini? Ya kalau dari saya sih ditunggu sequelnya dan ditunggu di ajang-ajang penghargaan sastra. Oh iya. Nggak tahu saya. Iya. Nah, udah lama. Kalau aku menunggu di film, ini bagus ya dibuat film. Ya. Kalau di film kan ada bagian-bagian tertentu ini nggak mungkin skip di sana aja kan jadinya gitu. Ya. Kalau ini difilmin yang main orang lain aja lah. Saya cukup nulis novelnya. Oh ya, aku nanya satu lagi. Jadi kalau hak cipta dibeli buat film itu berapa sih, kok udah habis dalam waktu sekejap? Oh iya. Nanti saya kan ditulis. Nanti saya tanyakan dulu sama Van ya, gitu. Van itu apakah benar begitu atau sok tahu? Nanti saya tanyakan sama dia. Oke. Oke, sebelum menutup obrolan sore ini, saya punya satu pertanyaan terakhir. Ini dari saya pribadi sih untuk Bang Benny. Tentang apa ya? Ada satu bagian di etile-etile itu yang apa ya? Ketika fans dan etile tersesat di daerah yang orang-orangnya apa ya? Dia ketemu semacam perempuan dukun. Itu yang saya sebut. Iya. Oh ya, itu berarti real ya, Bang ya? Iya kan, saya bocori satu aja tuh contohnya yang real tadi. Iya. Kalau yang lainnya nanti kita bicarakan di off air aja ya. Oke, siap. Ditunggu off air-nya. Waduh, kapan ini ya? Oke, terima kasih kepada seluruh. Ini sponsornya. Aduh, saya juga sama. Biar fokus. Oke, terima kasih kepada Bang Benny Ernast, Mas Priyadi dan Mas Bambi telah membagikan cerita-cerita atas pembacaan etile-etile, kemudian membagikan pengalaman berharga proses kreatif pembacaan etile kepada teman-teman yang ada di live Instagram ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan diskusi buku online sore hari ini sampai selesai. Bagi yang belum membaca, silakan pesan etile-etile. Bisa dipesan di Diva Press ataupun reseller kesayangan Anda. Jadi jangan sampai kalian melewatkan keseruan etile-etile ini. Sebagai kalimat penutup, apa ya, dari etile-etile ini saya menarik satu kesimpulan sederhana. Jadi ketika catatan perjalanan lain yang menyajikan membawa potret lanskap sebuah negara atau sebuah kota, dari etile kita tidak hanya membawa pulang sebuah foto, tapi juga cerita, kenangan, dan peristiwa-peristiwa tak terlupakan yang luar biasa. Oke, terima kasih Bang Benny telah menuliskan etile yang luar biasa ini. Ditunggu karya berikutnya. Amin. Sukses selalu untuk Bang Benny, Mas Bambi, dan Mas Priyadi, dan untuk kita semua. Terima kasih. Sukses ya, Benny. Kasih. Bang Bambi, terima kasih Pring, terima kasih Dela atas waktunya. Ya. Sukses. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga bisa bertemu. Amin ya, semoga bisa Assalamualaikum. Semoga bisa bertemu. Oke, dadah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.